Bagaimana itu? Pacar tidak marah kah? Sudah ada pacar waktu itu atau tidak ada pacar? Waktu itu sudah ada pacar. Tapi itu juga ya, pacar itu memang selama ini memang dia sangat kecewa. Pacarnya sudah ada. Dia sangat kecewa ketika saya minta, tapi saya minta baik-baik. Saya minta baik-baik, bukan berarti saya tidak pamit. Saya pamit. Saya bilang teman, saya biasa panggil dia teman. Teman minta maaf, jangan marah. Tapi saya sudah keputusan sudah bulat untuk mau jadi suster. Kita berteman hanya batas sampai di sini. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya di Miracle Presence. Dan ya, di program Raka Talk, saya punya podcast. Hari ini saya berkunjung ke Biara DST di Adonara. Saya ingin berbagi cerita dengan suster. Suster nama siapa, suster? Saya nama Suster Dorce DST. Suster Dorce DST. Asal dari mana, suster? Saya dari Sumba Barat Daya, Kampung Kodi. Ya, agak kuat sedikit kak, orang tidak dengar. Terdengar? Dari mana, suster? Dari Sumba Barat Daya, kampungnya Kodi. Oh, Kodi di Sumba Barat Daya. Mungkin ada teman-teman dari Sumba yang nonton ini kah? Pasti tahu Kodi di mana toh? Mengapa mau jadi suster ini? Dan sejak kapan punya keinginan untuk jadi suster? Sejak saya masih SD. SD? Iya, SD kelas 5 saya punya perasaan untuk menjadi suster. Waktu itu di kampung saya, di kampung itu ada biara, ada satu biara itu biara SCMM dari Sumatera. Oh, bukan biara DST? Bukan biara DST, masih SD. Lalu suster itu mengajar di sekolah, frater juga mengajar di sekolah, dan di situ saya merasa tertarik untuk mau menjadi suster. Dan sebenarnya tertarik yang pertama itu, rasa tertarik saya itu ketika saya lihat suster berjubah putih. Mereka jalan tuh anggun. Keren. Jadi itu saya rasa tertarik sekali, menarik. Jadi itu yang membuat saya bagus ya kalau mau jadi suster. Seperti suster ini cantik, ketika kita lihat, kita pandang, lalu kita panggil suster, mereka senyum, mereka sapa kita ade, bagus sekali, ramah. Jadi saya merasa tertarik dengan itu, suster itu waktu saya masih kecil. Itu umur berapa waktu itu? Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Lalu mulai maunya bertumbuh, jadi kayak lebih tertarik lagi itu pas pada usia berapa atau kelas berapa? Setelah SD sampai SMP juga masih punya rasa keinginan, rasa tertarik untuk menjadi suster sampai SMP. Lalu sampai SMA kelas 2 karena mungkin sudah remaja, sudah bergaul, sudah punya teman, jadi agak sudah mulai menurun. Sudah menurun rasa panggilannya untuk menjadi suster, sudah rasa menurun. Jadi sampai selesai tamat SMA itu masih jadi mau jadi suster. Lalu karena sudah punya teman, tidak mau lagi. Akhirnya setelah saya tamat SMA, saya kursus menjahit. Lalu muncul kembali. Muncul kembali perasaan untuk mau jadi suster. Lalu saya memilih untuk masuk biara. Bagaimana sampai mau kenal dengan ini biara DST? Kan kamu di Sumba tidak ada biara DST. Gimana sampai tahu ini suster biara ini? Waktu itu saya ikut kursus menjahit di Sumba Tengah, yang itu pusat pastoral, namanya itu Puspas. Ada suster DST yang pernah promosi, itu namanya suster Chris, dia orang Filipina, dengan satu calon dari Sumba. Itu pergi promosi di kami punya tempat kursus itu, lalu saya tertarik di situ untuk masuk biara. Dan setelah saya selesai kursus, saya masih ikut ini tes PGSD. Waktu itu PGSD masuk pertama kali di Sumba, itu saya ikut tes PGSD. Lalu setelah saya ikut tes, saya masuk biara. Karena itu hanya karena mau
Tapi memang keinginan tetap untuk mau jadi suster tetap. Hanya karena kakak mereka suruh untuk ikut tes, saya ikut saja. Tetapi keinginan dalam hati saya ingin mau jadi suster begitu. Hanya mau taat saja begitu, ikut kakak, mereka menghargai kakak karena mereka suruh saya ikut tes, ikut saja. Tetapi dalam hati tetap untuk mau jadi suster. Jadi setelah tes PGSD, saya langsung kontak suster mereka untuk datang di Flores. Hai, bagaimana itu? Pacar tidak marah kah? Sudah ada pacar waktu itu atau tidak ada pacar? Waktu itu sudah ada pacar. Tapi itu juga ya, pacar itu memang selama ini memang dia sangat kecewa. Pacarnya sudah ada. Dia sangat kecewa ketika saya minta, tapi saya minta baik-baik. Saya minta baik-baik, bukan berarti saya tidak pamit. Dia saya pamit. Saya bilang teman, saya biasa panggil dia teman. Teman minta maaf, jangan marah. Tapi saya sudah keputusan sudah bulat untuk mau jadi suster. Nah, kita berteman hanya batas sampai di sini. Dan saya minta dukungan doa dari kamu untuk saya. Mantap. Dan dia juga, iya, dia bilang kalau memang itu pilihan kamu ya, saya tidak bisa memaksa. Oh, begitu ya. Jadi itu pas sudah mulai masuk begitu. Lalu pertanyaan saya itu, keluarga bagaimana? Setujukah atau tidak setujukah ketika kamu memilih masuk biara ini? Ketika saya memutuskan untuk masuk biara, memang awal-awal kakak saya, orang tua saya sudah meninggal ketika masih SMA. Kakak sudah meninggal, lalu saya dengan kakak. Jadi ketika saya memutuskan untuk masuk biara, ada beberapa yang setuju, ada yang tidak. Termasuk kakak yang setinggal itu, kakak perempuan itu tidak setuju dengan suaminya, tidak setuju. Tetapi saya tetap untuk memutuskan pergi. Lalu waktu saya pamit dengan kakak mereka, kakak bilang ini pilihanmu, bukan kami yang suruh. Nah, bukan kami yang suruh. Dan kakak ipar itu pesan bilang, Ade, ini engkau punya pilihan, bukan kami yang suruh. Dan suatu saat kalau bagaimana di tengah jalan, kami tidak bertanggung jawab. Kalau bermasalah sakit, mungkin karena sakit, pulang kami keluarga terima. Tapi kalau masalah lain, kami keluarga tidak terima. Dan waktu itu menjadi tantangan untuk saya. Saya mau melangkah itu, ngeri. Saya rasa, kata-kata dari kakak ini rasa keras, itu keras untuk saya. Jadi ketika sampai di biara, tiap kali kalau saya baca Injil, ada kata-kata Tuhan Yesus yang dia marah, ada kata keras itu. Kalau ada sering-sering dalam biara, saya selalu memilih kata itu. Itu mengingatkan saya untuk saya punya kakak itu, ketika dia saya pamit dan dia beri kata-katanya itu, dia peneguhan untuk saya, untuk nasihat untuk saya. Tapi itu saya rasa keras untuk saya. Dan itu sampai sekarang itu saya tidak lupa. Saya tidak lupa kata-kata itu. Dan itu yang membuat saya punya panggilan juga semakin kuat. Ya, dia itu tantangan untuk saya begitu. Saya untuk menguatkan saya. Bukan berarti untuk menakutkan saya. Memang awal-awal saya belum mengerti ya. Tapi ketika saya mengerti, sudah di dalam biara sudah bertahun-tahun, saya sudah mengerti apa arti dari semua itu. Saya semakin kuat dengan kata-kata seperti itu. Ya, ini kan ya sudah berapa lama suster membiara? Sekarang sudah masuk 14 tahun. Saya masuk 14 tahun? Wow. Guys, ini sudah 14 tahun jadi suster. Kan sudah 14 tahun nih dalam biara. Kira-kira ada tidak tantangan hidup membiara gitu? Kan kalau di luar ya, di masyarakat umumnya itu tuh, entah hidup bermasyarakat atau hidup berkeluarga, pasti ada saja itu tantangan dalam itu, percecokan kah, baku marah kah, jengkel dengan ini suami atau istri atau dengan anak-anak, atau kalau bermasyarakat kan dengan orang-orang di samping. Kalau ada yang ya pasti ada saja namanya, kita sebagai makhluk sosial toh. Ada yang marah-marah tuh kah? Ada yang kita juga emosi dengan orang itu, ada tidak dalam biara? Kalau untuk saya secara pribadi itu selalu ada. Oh, selalu ada. Oke. Itu selalu ada dalam hidup berkomunitas. Apalagi saya bertugas di rumah pusat untuk Indonesia punya itu di Kerang sini. Jadi guys, ini rumah pusat untuk biara DST itu ada di Adonara, suatu pulau di Nusa Tenggara Timur. Itu letaknya di Viverang. Iya. So pasti ada ya ini suster. Bagaimana caranya itu tuh untuk melewati semua itu?
dalam perspektif kamu sebagai biarawati ya, kalau yang di luar kan tahu oh, mungkin ada masalah ya kita, kalau berkeluarga ya kita komunikasikan. Kalau di biara itu gimana? Kalau di biara kami di komunitas ini kami jumlah anggotanya 24 dan kami banyak. Jadi ketika kami mengalami itu memang selalu ada. Hampir setiap hari itu ada dengan teman. Kadang kita baku marah, kadang tidak omong, diam. Diam. Tapi yang membuat saya kuat karena begitu banyak teman. Lalu kalau misalnya dengan teman satu ini kalau kita tidak cocok, masih banyak teman yang lain. Lalu kalau ada seperti itu, kadang saya mencari pekerjaan yang lain. Saya mencari kesibukan untuk saya bisa melupakan kalau ada cekcok dengan teman atau marah dengan pemimpin. Kadang kan ada kita kadang tidak. Ya kadang anak pun dengan orang tua kan tidak sependapat. Jadi kadang juga jengkel. Saya juga dengan saya punya orang tua itu kadang marah mereka. Mereka marah saya lagi. Tapi namanya dalam keluarga itu pasti ada saja percecokan. Tapi pada akhirnya kan ya ada saat-saatnya kita marah, ada saatnya pasti kita baik kan. Itu pasti ada rekreasi kah? Kalian ada rekreasi kah? Ada rekreasi. Di dalam biara itu? Setiap minggu 1 kali. Rekreasi apa saja itu dalam biara? Kami rekreasi kadang itu main catur. Iya, main ini ular tangga, nyanyi-nyanyi buat kelompok untuk nyanyi. Menari tidak? Menari juga, bukan musik, menari di sini atau kadang di aula. Itu pakai kelompok atau kadang kita buat anak-anak sekami itu ada suster-suster yang kelompok-kelompok ini kita buat permainan. Itu selalu ada. Lalu kalau ada orangnya, ada nona-nona atau gadis-gadis yang sekarang mungkin sedang punya keinginan mau jadi suster, yang mungkin yang saat ini sedang nonton kita, apa sih kayak mungkin nasihat suster atau mungkin pesan-pesan yang mau suster sampaikan kepada mereka? Kira-kira pesan apa yang ingin suster sampaikan kepada mereka ini? Kalau mereka mau, ada yang mau tapi mungkin kesulitan ya, ada yang karena mungkin pacarnya larang kah, atau mungkin orang tuanya larang kah, atau ya berbagai macam persoalan tapi mereka mau jadi suster. Itu gimana? Baik, untuk adik-adik yang ada di luar yang merasa untuk punya panggilan atau punya keinginan begitu untuk mau jadi suster, kadang ada orang tua yang tidak setuju atau mungkin karena pacar. Tapi saya hanya mau bilang untuk adik-adik mereka di luar, kalau memang itu panggilan, pasti apapun tantangannya pasti akan jadi. Mantap. Apapun tantangannya pasti akan jadi. Biar manapun pasti Tuhan dia akan memberikan jalan yang terbaik. Ada saja caranya, mungkin lewat teman atau bagaimana. Itu ada saja, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Yang penting adik mereka percaya dan benar-benar punya niat. Oh ya, kalau punya niat benar bagus, pasti akan terjawab itu. Iya. Kita harus berani juga datang ketemu dengan suster mereka kalau di mana yang kita mau. Biara mana kita datang untuk bertemu, kita lihat-lihat, tidak boleh takut atau malu begitu. Kalau memang kita punya keinginan untuk mau jadi suster, tidak boleh takut. Apakah suster ini biara DST ini punya website sendiri kah? Atau punya nomor kontak kah? Punya kah? Atau kalau biara DST ini punya nomor kontak saja. Oke, nanti ada di bawah di link description ya. Nanti saya tulis di bawah. Kalian bisa kalau mau ada keinginan untuk jadi biarawati DST. Tapi saya mau tanya ini, kira-kira misi dari DST itu apa, suster? Misi dari DST itu untuk melayani orang-orang miskin. Orang-orang miskin ya. Orang kecil. Tapi saya lihat ada sekolah di sini, kira-kira apa gitu termasuk dalam apa namanya? Itu sekolah itu termasuk itu untuk pelayanan untuk kongregasi DST itu sekolah orang jompo, anak-anak muda. Oh, anak-anak muda juga. Iya. Wow. Iya, saya lihat kan ada beberapa ada sekolah pastoral. Ini TK, ada SD. Kalau ada kayak pelayanan di luar juga. Iya. Jadi baru saat bencana pasti ada juga kamu ikut bergabung juga dalam pelayanannya. Iya, kami bergabung.
apakah suster di ini kan sudah 14 tahun membiara, kira-kira masih kuatkah suster ini mau melewati masa-masa berikutnya, atau ada saatnya itu untuk berhenti sudah, ini kayaknya sudah tidak mampu lagi, atau bagaimana suster untuk melewati kayak yang akan datang ini? Kalau untuk saya masih kuat sampai kapanpun. Saya punya niat itu bahwa saya berada di biara sampai mati. Saya mati itu dengan jubah suster. Wow, itu komitmen yang kuat Itu sekali saya saya rasa. komitmen itu, tantangan apapun saya harus berjuang untuk melewatinya, menghadapinya dengan berbagai cara. Iya. Terima kasih suster ya. Suster bagaimana ini rasanya? Kas mati dulu. Saya gugup. Gugup gak orang? Saya kasih mati dulu. So itu cerita dari suster, ya sedikit cerita, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendengarkan